Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Habib Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri REST API menggunakan Node.js dan TypeScript, di mana kita akan coba melakukan unit testing. Memang sebetulnya unit testing ini biasanya dilakukan sebelum fase deployment ke production. Namun kita akan coba ya, walaupun kita sudah melakukan deployment, kita akan lebih main rapih lagi ya dengan melakukan unit testing. Oke, nah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk menyiapkan beberapa dependencies ya untuk melakukan unit testing. Kita bisa di sini npm i, kemudian library yang pertama yaitu supertest, di mana ini merupakan sebuah library yang bisa menghandle HTTP request ya di dalam unit testing nanti. Kemudian Jest ini adalah library unit testing yang bisa dimanfaatkan untuk bahasa pemrograman JavaScript dan TypeScript. Nah, karena kita menggunakan TypeScript, maka kita perlu menginstal types.js dan add types/supertest. Dan juga yang perlu kita install adalah MongoDB memory server. Karena kita tidak akan menggunakan database real nantinya, tapi kita akan menggunakan MongoDB yang ada di dalam memori ya. Sehingga tidak akan mempengaruhi data yang ada di dalam database kita. Nah, di sini tinggal kita berikan flagging -d besar. Ini artinya kita akan menginstal dependencies-nya untuk development environment ya. Nah, di sini kita tinggal enter, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu adalah kita akan npx, kemudian ada yang terlewat. Satu lagi yang perlu kita install yaitu ts.js ya. Di sini berikan lagi flagging -d. Oke, nah baru di sini kita npx ts.js config.2 init. Nah, dia akan membuatkan sebuah file yaitu jest.config.js. Ini kalau dibuka ada problem, tapi nggak apa-apa. Ini biarkan saja karena tidak akan berpengaruh. Kemudian di sini untuk presetnya ts.js, test environment-nya Node, di sini test match-nya saya akan set untuk semua file ya yang punya extension test.ts. Kemudian verbose kita buat true, dan terakhir force exit kita buat true juga. Oke, kalau sudah, kita selanjutnya masuk ke package.json. Di sini kita bisa masukkan tes ya. Kemudian jest ikuti dengan detect open handles. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah folder bernama __test__ ya di dalam folder src. Kemudian di dalamnya kita akan buat sebuah file yaitu product_test.ts. Nah, jadi flow dari sebuah endpoint itu biasanya dimulai dari rute, kemudian setelah rute itu masuk ke middleware. Setelah masuk ke middleware biasanya masuk ke controller. Setelah masuk controller itu langsung masuk ke dalam validation. Ada juga mungkin yang langsung ke service ya. Jadi setelah validation ke service, baru terakhir ke model. Lalu kembali lagi sampai akhirnya ke rute ya. Kurang lebih seperti itu flow-nya. Jadi kita akan coba di sini untuk import dulu. Import supertest from supertest. Nah, kemudian di sini kita akan coba define Mongo memory server from MongoDB memory server. Kita import mongoose ya. Nanti kita akan butuhkan mongoose. Kemudian di sini kita bisa describe ya. Describe ini untuk apa? Yaitu product ya. Jadi rute product. Kemudian di dalamnya itu kita buat sebuah function. Nah, di sini saya akan masukkan seperti ini, before all. Itu kita akan
kita akan mendefinisikan database baru ya di sini. Const mongo server sama dengan await mongo memory server dot create. Coba await di sini mongoose dot connect mongo server dot get URI. Nah, ini jadi sebelum menjalankan unit testing kita akan membuat MongoDB database dulu di dalam server kita. Kemudian baru setelah selesai nanti after all ya, kita tulis async di sini tinggal await mongoose.disconnect. Jadi kita disconnect dari DB-nya. Kemudian kita await mongoose.connection.close. Nah, ini Mongo-nya udah ditutup ya. Selanjutnya kita akan coba describe di sini. Describe. Misalkan saya di sini mau get all product ya. Jadi kita akan coba rute yang pertama atau endpoint yang pertama. Kemudian di sini juga bisa kita tulis describe lagi. Kita akan ngetes apa di sini? Misalkan given the product does not exist gitu ya. Jadi kalau produknya nggak ada, itu harus gimana gitu return-nya. Nah, di sini tinggal kita it should return 404 and empty data ya. Jadi kalau misalkan datanya nggak ada, berarti dia harus return 404 dan datanya empty. Kemudian asynchronous. Atau di sini jangan dulu ke all product, tapi kita coba get detail product aja dulu supaya lebih mudah. Get detail product, given the product does not exist, it should return 404 and empty data. Kemudian asynchronous function. Nah, di sini kita akan coba const product ID sama dengan, misalkan ini kita ngarang aja ya, produk 123 gitu ya. Ini nggak ada harusnya produk ID-nya karena kita belum punya data apa-apa di database ya. Di sini tinggal await super test. Kemudian di dalam super test itu nanti butuh parameter app, yang mana app ini kita sebelumnya simpan di index.ts ya. Tapi nanti juga akan kita coba pindahkan supaya lebih terpisah antara yang unit testing dan juga project REST API-nya. Kemudian setelah super test itu kita akan panggil metode. Metodenya adalah get. Kemana URL-nya tinggal kita masukkan. Berarti /product/ nah yang dimasukkan adalah product ID. Nah, baru di sini kita akan coba expect ya. Jadi kalau saya touch ke endpoint /product_123, ekspektasi saya apa gitu ya. Ya udah di sini tinggal tulis aja. Responnya pasti 404 karena nggak ada produknya ya. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini untuk unit testing ya. Dari rute yang get detail product ya, atau endpoint get detail product. Tapi kita juga butuh app di sini untuk argumen dari super testnya. Nah, sementara app-nya ada di sini. Kita akan coba pindahkan terlebih dahulu ya. Di sini kita coba pindahkan aja. Kita bikin di dalam utils server.ts. Nah, di sini kita import Express. Kemudian kita nanti butuh application pastinya. From Express. Kemudian kita import body parser. Atau biar nggak bingung kita copy aja dulu ya.
Yang kebutuhannya adalah dari rute nanti sampai ke sini. Kita copy ke servernya. Tapi kita akan masukkan dia ke dalam sebuah function. Di sini const create server arrow function. Nah, seperti ini. Untuk port kita nggak butuh. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan adalah deserialize token. Diimport dari middleware deserialize token. Oke, nah di sini kita coba export default create server. Oh, ini double N ya, kita hapus, kita sesuaikan. Oke, body parser udah. Kemudian di sini yang belum course, kita import course atau kita copy aja dari sini ya, karena sama aja beserta yang rute sekalian. Nah, ini dihapus, yang logger kita tidak butuh. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita return app untuk bagian create server ini. Nah, di sini baru kita panggil. Di app ini bukan lagi application express, tapi sama dengan create server. Nah, yang ini bisa kita hapus ya. Karena tadi sudah ada di dalam create servernya. Nah, ini pun sama. Ada banyak yang tidak akan kita gunakan ya. Ini kita pindahkan ke atas supaya tidak bingung. Logger biarkan, berarti yang lain kita hapus. Oke, kurang lebih seperti ini untuk index.ts-nya. Nah, di sini baru kita const app sama dengan create server sama. Kita ambil dari utils server. Oh, ini huruf besar semua. Harusnya huruf kecil. Nah, di sini di super text kita tinggal panggil app ya sebagai parameter. Oke, nah kita coba jalankan sekarang unit testingnya dengan mengetikkan npm run test karena kita tadi sudah buat di dalam package.json. Oke, nah ini dia failed. Nah, expected 404. Ini saya curiga ada salah di bagian controller. Nah, ini salah satu contoh fungsi dari unit testing. Kita bisa mendeteksi kesalahan kita di dalam code ya. Di sini saya returnnya 200, tapi status code di body-nya saya tulis 404 ya. Nah, di sini harusnya 404 ya. Langsung ketahuan nih. Expected 404 tapi dapatnya 200 karena saya tulis di sini 200. Sekarang kita coba lagi ya. Di sini kita run test lagi. Jadi itu adalah salah satu contoh fungsi dari unit testing ya. Langsung ketahuan kalau ada error atau bug ya. Nah, di sini kita lihat produk ya. Dari rute produk, terus kita masuk ke controllernya yaitu get detail. Kemudian di sini test case-nya given the product does not exist ya. Jadi kalau misalkan kita cari produk ID-nya yaitu produk underscore 123 itu ya jelas pasti nggak ada gitu ya. Oke, nah sekarang gimana kalau kita tambahkan produk supaya ada gitu ya. Berarti di sini kita bisa tambahkan lagi it should return 200 and detail product data gitu ya. Insert dulu ke database ya. Untuk insertnya itu kita bisa gunakan apa yang ada di dalam services product, yaitu yang ini add product to DB ya. Jadi kita akan tambahkan dulu di sini, tinggal await add product to DB. Baru setelah itu kita akan define di sini coba ya const product payload aja gitu ya. Kemudian product ID, product underscore ID.
itu kita akan coba lihat ya. Ini saya nyontek dari yang product controller. Untuk yang create product ini kita ambil ID-nya dari UUID v4 ya. Ini kita bisa copy aja ke sini. Terus kita panggil UUID v4 function ya. Oke, untuk product ID, kemudian kita butuh name. Name-nya saya tulis kaos Pipcode Studio. Kemudian setelah saya tulis name-nya, baru saya tulis price di sini. Misalkan 100.000. Size-nya XL gitu ya. Nah, ini product payload kita masukkan ke sini. Product payload. Oke, nah ini await berarti kita butuh asynchronous function. Dan ini add product to DB kita import dari tidak auto import. Oke, nggak apa-apa. Kita coba aja seperti ini. Add product to DB ya. Kemudian kita mundur ke service ke product.service. Oke, ini kalau kita mau memasukkan data ke dalam database-nya, baru setelah itu cons product ID, atau biar nggak bingung, saya tulis aja cons product ID sama dengan UUID v4. Di sini saya tulis product ID 1 gitu ya, biar nggak bingung nanti product ID 1. Nah, di sini saya hapus dulu yang tadi, kita langsung aja await super test app .get. Ini bisa copy sebetulnya ya. Kita copy aja. Kita copy ke sini. Yang ini product ID 1 ya. Expected-nya harusnya 200 sekarang karena produknya kita udah add dulu ke database ya. Kita coba sekarang npm run test. Nah, kita lihat yang ini sukses ya, 200 karena datanya ada di dalam database. Ini juga bisa kita buat seperti ini, cons sama dengan await. Nah, ini expect-nya kita jangan simpan di sini, tapi kita akan coba di sini ya, expect. Yang diekspektasikan apa? Nah, di sini kita bisa ambil status code. Di sini status code .to be 200. Nah, ini sama aja ya. Bahkan kita juga bisa ambil body nanti. Kalau pengen lihat body, kita coba aja console.log body ya. Nah, yang ini juga bisa kita simpan sebetulnya di sini nih, before all. Jadi kita masukkan sebelum dilakukan unit testingnya gitu. Oke, kita coba aja npm run test. Oke, nah ini berhasil ya dua-duanya. Berarti datanya memang sudah masuk ke dalam database. Dan kalau kita cek ya dengan product ID yang sama dengan yang tadi kita define di sini, ini otomatis akan ada datanya ya. Datanya pun sama dengan apa yang kita inputkan. Nah, ini adalah data yang ada di dalam database. Dan di sini juga kita bisa expect lagi. Expect misalkan body.data.name.tobe misalkan itu samakan dengan yang tadi kaos Pipcode Studio. Atau kita coba salahkan, misalkan kaos Pipcode Studio XL ya. Ini akan ada test case yang salah. Kita coba run test. Nah, kan langsung ketahuan nih. Expected kaos Pipcode Studio XL. Jadi kita ekspektasinya yang ini. Tapi yang dihasilkan atau yang ada di dalam database justru yang kaos Pipcode Studio gitu ya. Nah, ini berarti kita perlu perbaiki jadi kayak gini. Oke, tinggal kita run test. Nah, jadi pengecekannya sesuai sekarang ya. Untuk yang console body ini bisa kita hapus. Oke, ini untuk product does exist ya. Untuk ini doesn't exist ya. Nah, ini berarti harusnya kita pindahkan nih. Salah. Kita describe. Ini bisa kita tulis given the product
does exist. Kemudian kita buat function. Kenapa harus dipisah-pisah kayak gini? Biar lebih jelas gitu ya. Kalau kondisinya produknya ada gimana, kalau nggak ada gimana gitu ya. Jadi supaya lebih mudah juga kita untuk melihatnya. Bisa aja sebetulnya kita tidak describe di dalam describe gitu ya. Cukup satu aja misalkan di sini. Describe product, kemudian it should apa gitu ya. Cuman jadinya nggak rapi gitu. Nah, kalau pengen rapi penulisannya kayak gini. Oke, kita udah punya produknya, yang ini get detail product. Sekarang kita coba describe di sini ya. Get all product. Get all product. Di sini yang ditulis di dalam testingnya itu kita bisa cek berdasarkan yang ada di controller nih. Nanti responnya seperti apa gitu ya. Ini kalau get product, nah ini yang all product ya. Dia cuman sukses aja. Oke, kita berarti akan cek untuk endpointnya. Kondisi kalau dia sukses berarti ini bisa kita copy ke sini. Given the product does exist, should return 200 and all product data, atau langsung aja kita begini ya. Should return 200 cukup. Kemudian kita nggak perlu body lah ya, kita langsung aja status code. Yang ini slash product aja, nggak perlu product 1. Ini pun kita bisa ganti ya, jangan menggunakan backtick tapi kita gunakan single quote aja. Yang ini kita bisa hapus. Oke, kita run test. Oke, untuk produk berhasil ya. Kita get all produknya return 200. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.